kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi misalnya kalian membuat ringkasan seperti ini ya. Kita lihat, oh ternyata company A sampai G itu perubahan per tahunnya gitu ya. Oh ini bagus nih, meningkat terus nih, apalagi nih yang bagian misalnya yang F misalnya gitu. Tapi secara kenyataannya, ternyata kalau kalian lihat perubahannya, misalnya tahun pertama, ya, misalnya dari tahun 0 sampai tahun pertama, ya, perubahan yang terjadi di satu tahun di awal itu adalah rata-rata minus, ya. Terus di tahun kedua tuh minus semua. Di tahun ketiga baru dia positif. Nah, kalau seperti ini, kalau kalian ringkas data yang seperti di kiri dan versus di kanan, otomatis kan kelihatannya beda ya. Oh, kalau begini berarti kita nggak boleh ngeringkas datanya seperti yang di kiri. Tampilkanlah seperti apa yang ada di kanan, biar orang tahu, oh ternyata terjadi minus di 2 tahun pertama. Lalu terjadi baru peningkatan di tahun ketiga, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya ada yang namanya chart jump. Ya, sebenarnya bagus kalau tahu kita sebut sebagai kreatif jika kalian mengatakan, bosan nih bentukan gambarnya begitu-begitu aja. Saya mau bikin A adalah bentuk misalnya karena ini ngomongin soal ekspor wine, ya saya bikin dalam bentuk gelas, misal seperti itu. Nah, boleh kalian kreatif, tapi coba dilihat esensialnya. Ya, data yang kalian punya, misalnya tahun 1989 itu di start di sini ya, 1,04. Lalu berikutnya terjadi peningkatan yang lumayan ke tahun 1992. Oke, lumayan. Oke, peningkatannya, oke. Terus habis itu terjadi peningkatan lagi di 1995, 3,67. Kalau orang lihat kayak gini kan kayak ya peningkatannya kayaknya standar gitu, landai. Padahal kalau kalian buat dalam bentuk tabel, dia tuh peningkatannya lumayan besar loh. Ini setengah. Oke. Lalu terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 1997. Ya kalau orang lihat di sini ya udah mentok di sini. Terus kalau nanti ada peningkatan lagi ya palu ber, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi hati-hati. Buatlah grafik yang memang menggambarkan kenyataan di lapangan. Ya kalau emang nggak bisa bikin sekreatif mungkin ya buat aja grafik yang ini. Nah tapi tinggal ditambahin di sini ada captionnya. Ini 1,04, 2,25, 3,67, 6,77 ya misal seperti itulah. Lagian di Excel juga banyak kok bentuk-bentuk graphically yang mungkin akan lebih estetik. Misalnya kalian tinggal search, bukan search, tinggal pilih aja template yang diinginkan. Ya, atau seperti ini, bentukannya adalah cabang pohon. Ya, ini kan emang ngomongin soal uh, jumlah blended grapes dari wine industrinya tadi. Oh, mungkin cabang pohon lebih bagus kan grapes misalnya kayak gitu ngomonginnya ya. Tapi kalau orang melihat kayak gini kan dari sini ke sini itu kayak peningkatannya jauh banget. Padahal kalau dari grafik cuman gini gitu, landai. Terus dari sini ke sini, ya kan? Lah, yang ini harusnya lebih kecil daripada yang ini. Kenapa yang ini pelandaiannya lebih banyak yang di sini gitu kan? Terus habis itu ini, oh ada ke sini kan? Ada ke sini gitu. Oh naiknya sangat signifikan misalnya. Oke lah dari sini ke sini ya kita bisa mengatakan agak mirip gitu ya. Terus dari sini turun. Terus ke sini lagi ya naiknya. Tapi titiknya yang mana juga bingung gitu loh. Jadi titik yang kamu tuju tuh yang mana sih dari gambar yang ini? Di sininya, apa di mana gitu kan gak jelas. Ya atau seperti ini gitu ya. Saya mau membandingkan antara market share dari si perusahaan soft drink gitu ya, dari brandnya. Saya buatnya seperti ini. Ya kalau orang lihat, ya udah lah ya, ini perbandingannya tidak signifikan gitu kan. Sangat berbeda yang kita inginkan malah nih, si yang kita sharekan di sini seperti ini ya, bentukannya ya. Si orange ini kelihatannya kayak gini. Padahal yang diinginkan yang biru. Jadi nggak sesuai. Itu yang kita sebut sebagai chart jump. Nah, jadi ini ada panduan untuk membuat visualisasi itu seperti apa. Pertama, gunakan visualisasi yang sesederhana mungkin. Intinya itu konsep kalian adalah orang yang nggak ngerti apa-apa, ketika melihat visualisasi kalian langsung paham maksud kalian tuh apa. Itu.
Sertakan judul ya. Judulnya apa nih? Oh, soft drink brand market share, misalnya kayak gitu. Harus ada judul. Oke. Biar orang nggak mengira-ngira ini orang lagi ngomongin apa ya. Beri label pada semua sumbu. Ini yang saya bilang tadi. Ini harusnya ini berapa persen? Misalnya 6,6% ya, di sini ada 6 persennya, di sini 7 persen dan kawan-kawannya lah. Label. Ya, terus ini label sumbu X, sumbu Y juga ada nih. Misalnya ini apa, ngomongin apa? Oh, brandnya. Oh, yang ini Y-nya brand. Yang X-nya apa? Oh, market share persentase. Ya, kalau kalian mau ngomong ini persentase, ini jumlah, ya tulislah. Kalau jumlah berarti dalam satuan apa? Kaleng kah? Botol kah? Cup kah? Atau bagaimana? Oke. Nih, sorry. Itu yang tadi label itu yang X dan Y. Sertakan skala untuk setiap sumbu jika bagian berisi sumbu. Ya. Oke, skalanya ini berarti kan 0 sampai berapa. Jadi ada jelas. Ya, kalau misalnya side per side agak susah, kalau yang skala ya pasti ada di sini ya. Ini skalanya jelas. Oke. Terus, mulailah skala Pak untuk sumbu titik dari 0 ya, start dari 0. Semuanya start dari 0. Oke, kalau ini kan nggak tahu nolnya di mana. Apa? Titik ini kan nggak jelas. Oke. Terus, gunakan skala yang konstan. Ya kalau kalian mau bikinnya per ini misalnya per kelipatan 5 ya 5 gitu kan. Tahun ya per tahun, per 10 tahun per 10 tahun, atau ini persatuan, ya jelas gitu. Jangan tiba-tiba satu, terus habis itu kelipatan kedua, misalnya dari 0 ke 5, 5 ke 20, terus 20 ke 25. Bentuk gambar kamu kan jadinya kayak, ini berarti 0 ke 5, 5 ke 20, 20 ke 25. Ini kan juga akan jadi ngaco ya. Interpretasi kalian jadi nggak jelas. Hindari efek 3D dan capjang ya. 3D-nya ya dalam bentuk seperti inilah. Nanti kalian coba aja di Excel pasti ada bentukan 3D. Coba aja kalian cek enak nggak bacanya. Ya, itu. Nah, tadi kan teori-teorinya, konsep-konsepnya. Sekarang kita ada beberapa Excel guide yang bisa kalian pelajari ya. Jadi tadi itu kan kasarannya kayak kalian bikinnya manual banget, kasarnya kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa menggunakan Excel. Jadi misalnya untuk pengorganisasian categorical variable, ya saya sudah berikan juga nanti di Google Classroom kalian tinggal dicek ya. Ada summary table, gimana cara bikinnya gitu ya, videonya nih. Ya, bikin summary table. Kalau ini summary table-nya menggunakan SUMIF ya. Jadi kita belajar ada yang namanya CONIF, SUMIF. Ya, apa bedanya nanti pelajari. Lalu di sini juga ada summary table-nya menggunakan pivot table. Nah, ini bermainlah dengan pivot table. Lalu ini ada contingency table yang menggunakan, nah ini dia manual ya, manual perhitungan, tapi menggunakan COUNTIF. Ya, dia bikin contingency table-nya pakai COUNTIF. Ya, kalau yang ini dia, nah dia pakai pivot tapi dijelasin masing-masing. Ya, nanti belajar lah kalian. Lalu pengorganisasian numerical variable. Ya, di sini ada yang namanya stack dan unstack data ya. Nih, nanti kalian belajar apa artinya, bagaimana cara melakukannya. Oke, nih. Stack and stack juga bisa digunakan menggunakan tools lain. Nah, kita